Today's topic is tentang elektroda pembanding. Jadi, saya adalah Elfirza Zain, NRP 01219405x16 akan mencoba menjelaskan mengenai materi ini. Jadi, pada hari ini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas, di mana yang pertama itu mengenai apa itu elektroda pembanding, kedua mengenai different types of reference electrode, ketiga mengenai standar hydrogen electrode, keempat mengenai saturated calomel electrode, dan yang terakhir mengenai silver chloride electrode. Jadi yang pertama, apa sih elektroda pembanding itu? Jadi elektroda pembanding itu merupakan suatu elektroda yang mempunyai nilai potensial yang diketahui secara pasti, tetap, dan tidak dipengaruhi oleh komposisi larutan analit. Nah, ada dua tipe dari elektroda pembanding ini. Yang pertama adalah yang primer dan yang kedua adalah sekunder, di mana contoh dari elektroda pembanding primer adalah standar hydrogen electrode atau SHE, dan yang contoh dari yang sekunder adalah saturated calomel electrode atau SCC, dan ada juga silver chloride electrode. Nah, kita akan menjelaskan mengenai elektroda pembanding primer. Yang pertama, yaitu standar hydrogen electrode, di mana elektroda ini terbuat dari elektroda platina yang dilapisi oleh platina hitam. Elektroda ini dicelupkan ke dalam larutan asam dan akan timbul gas hidrogen murni di dalam larutan tersebut. Konsentrasi pada reaksi reduksi dan oksidasinya dipertahankan dalam suatu sistem keseimbangan. Nah, platina dipilih karena beberapa sifatnya. Yang pertama, dia inert. Lalu ada juga kemampuannya untuk mengkatalisis reaksi reduksi proton, dan juga dia memiliki intrinsic exchange current density yang tinggi untuk reduksi proton, serta reproduktivitas potensial yang sangat baik. Lalu, apa sih alasan kenapa kita melapisinya dengan platina hitam? Jadi ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan luas permukaan yang akan memperbesar kinetika reaksi, serta arus maksimum yang memungkinkan. Lalu, platina hitam juga merupakan bahan yang dapat menyerap gas hidrogen dengan baik pada interfasenya, sehingga kinetika reaksinya juga meningkat. Nah, dengan karakteristik dan kegunaan yang sama, logam selain platina juga bisa dipilih, misalnya palladium hydrogen electrode. Nah, ini adalah skema of standar hydrogen electrode, di mana yang pertama ini merupakan plat platina yang dilapisi oleh platina hitam. Nomor 2 ini merupakan gas hidrogen yang muncul. 3 itu merupakan acid solutionnya. Keempat ini merupakan hydrocellnya. Dan kelima ini merupakan reservoirnya. Lalu, pada standar hydrogen electrode, kita memiliki reaksi setengah sel serta notasi setengah sel, di mana reaksi setengah selnya itu 2H+ dalam bentuk aqueous ditambah 2E- menjadi H2 dalam bentuk gas, di mana harga potensial dari elektroda ini dianggap 0 pada tekanan 1 atmosfer, suhu 25 derajat Celcius, dan konsentrasi 1 molar. Notasi setengah selnya adalah sebagai berikut. Nah, elektroda hidrogen standar ini juga memiliki ekuasi Nernst, yaitu E sama dengan min 2,303 RT per F pH min RT per 2F ln pH kuadrat pH2 per P0. Lalu kita akan masuk mengenai elektroda pembanding kedua kita yang masuk dalam kategori elektroda sekunder, yaitu saturated calomel electrode atau elektroda calomel, di mana ia terbuat dari tabung, di mana di bagian dalam dari tabung tersebut terdapat pasta Hg atau HgCl yang akan dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Kontak elektroda ini dengan larutan dari setengah sel lainnya melalui penyekat yang terbuat dari porselen atau asbes yang berpori. Elektroda ini memiliki harga potensial sebesar 0,244 volt pada 25 derajat Celcius apabila dibandingkan dengan elektroda hidrogen standar. Reaksi yang terjadi adalah Hg2Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Hg ditambah 2 Cl. Nah, dia juga memiliki ekuasi Nernst dengan dia memiliki ekuasi Nernst yaitu plus 0,27 dikurang RT per F ln Cl minus.
Dan dia juga memiliki notasi setengah sel berupa Hg, Hg2, Cl2, KCl, X molarnya. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah silver atau silver chloride electrode, di mana elektroda ini terdiri dari kawat perak Ag yang dilapisi AgCl yang melekat anodisasi logam Ag dalam larutan KCl yang jenuh dengan AgCl. Elektroda AgCl ini merupakan elektroda yang digunakan secara luas, di mana elektroda ini tahan pada suhu yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan elektroda kolomel. Elektroda ini memiliki reaksi setengah sel sebagai berikut. AgCl ditambah elektron menghasilkan Ag dalam bentuk solid ditambah Cl- dengan harga potensial sebesar 0,222 volt. Lalu dia juga memiliki notasi sel sebagai berikut. Elektroda ini memiliki ekuasi Nernst E0 dikurang 0,0591 log Cl- pada suhu 298 Kelvin. Nah, ini adalah gambar dari struktur elektroda kolomel dan AgCl yang sudah dijelaskan berdasarkan gambar ini bagian-bagiannya. Ini merupakan referensi yang kita pakai untuk membuat presentasi kita hari ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.